Iya, selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana telah mengumpulkan kita di ini grup ya. Mudah-mudahan dalam proses pembelajarannya kita dapat mengambil manfaat dari setiap apa yang disampaikan. Sebelumnya terima kasih yang sudah hadir di pembelajaran pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi kalian tetap sehat dan tetap jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa kalian tetap harus jaga semangat kalian untuk tetap belajar. Ya, sebelumnya selamat pagi. Selamat pagi kepada anak-anakku. Semoga sehat. Nah, ini untuk kali ini Bapak tidak akan banyak bicara, kita akan langsung saja ke materi. Namun ada beberapa hal yang memang harus disampaikan juga terkait dengan sistem pembelajaran Bapak atau sistem pembelajaran daring untuk bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya kalian sudah diarahkan, kalian harus mengisi dulu soal atau pertanyaan. Kita sebut itu adalah pretest, di mana itu soal yang harus kalian jawab berdasarkan apa yang kalian cari. Soal-soal tersebut silakan kalian cari di internet. Materinya terserah kalian. Pastikan itu diisi sesuai apa yang kalian ketahui atau kalian cari di internet. Setelah kalian isi, nanti nilai-nilai atau skor-skornya akan masuk ke Bapak dan nanti akan muncul di laptop ya. Nanti silakan kalian isi atau buka link yang Bapak kasih nanti di grup, atau yang tadi mungkin nanti ya, nanti karena memang sebelum video ini pasti ada video lagi, itu untuk video pembukaan. Oke, jika kalian sudah diisi, baru kalian perhatikan dan simak materi yang disampaikan oleh Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kali ini kita akan berbicara atau membahas materi terkait surat dinas dan surat pribadi. Mungkin kalian kalau hanya surat mungkin kalian sudah mengetahui bagaimana bentuknya, tapi bagaimana sih cara membedakan mana itu surat dinas, kemudian mana itu surat pribadi. Namun kita dasari dulu dengan pengertian. Surat adalah bentuk komunikasi secara tertulis yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan menyampaikan pesan pengirimnya. Nah, ini surat itu diibaratkanlah media agar kita tetap bisa berkomunikasi. Biasanya itu dilakukan dari jarak jauh ya. Kebanyakannya berinteraksinya dari jarak jauh di suatu tempat ke tempat lain. Dalam bentuk apakah itu memang dari suatu lembaga ke lembaga lagi, atau bisa jadi itu dari lembaga ke perorangan, ke individual, atau bisa sebaliknya dari perorangan ke lembaga, atau bisa saja
itu dari orang ke orang lagi secara personal. Nah, seperti itu. Tapi dalam kali ini kita membahas atau kita membatasi bahwa surat ini dibagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Nah, ini contoh surat pertama ya. Kalian lihat di sini ada tempat dan tanggal. Ini pembuatan ya, tanggal pembuatan. Kemudian isinya seperti apa. Lalu kemudian diakhiri dengan nama pengirim. Lalu di sini juga di contoh surat kedua ini surat sama, tapi ini berbeda jenis. Nah, di sini yang paling menonjol adalah ada surat ya. Nanti kita bahas skop surat itu seperti apa dan strukturnya bagaimana. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini ada jenis surat, itu ada dua. Yang pertama, kalian sudah lihat dari contoh surat pertama, nah itu adalah surat pribadi. Kemudian ada yang keduanya, yaitu surat dinas. Nah, nanti tadi ada di contoh surat kedua ya. Ini Bapak lampirkan kembali. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ini surat pribadi. Kita klik saja. Oke, nah ini surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi atau hal dengan hal atau permasalahan pribadi. Di sini bukan sebagai wakil yang berkaitan dengan kelembagaan dinas atau resmi ya. Jadi bukan dari perusahaan secara resmi. Atau misalkan bukan dari sekolah kalau kita ya. Nah, isinya bisa berupa masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Contohnya kalau misalkan untuk surat pribadi tadi, yaitu menanyakan kabar, atau surat menyurat seperti biasa kita ke teman. Itu adalah contoh surat pribadi. Karena kan isinya secara personal, kamu dan dia. Atau misalkan saya dan kamu yang hanya tahu isi dari surat tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari surat pribadi. Tadi sudah kalian lihat tidak ada atau tidak dilengkapi kop surat. Kemudian tidak memiliki nomor surat juga. Kemudian memiliki salam pembuka dan penutup yang bersifat santai atau tidak formal kata-katanya. Ini lebih ke kata-katanya ya atau diksinya. Kemudian yang keempatnya ini bahasa yang digunakan tidak formal pula. Kemudian terakhir format yang digunakan bebas. Dalam artian formatnya itu letak posisi penulisan. Apakah itu tanggal lahirnya atau nama pengirimnya atau isinya seperti apa. Nah, itu bersifat bebas. Nah, seperti itu. Contohnya yang tadi ya, yang kalian lihat pertama kali atau contoh surat 1. Nah, ini. Nah, itu surat pribadi. Sekarang kita beralih ke surat dinas. Kalian sudah tadi lihat ya, contohnya di surat kedua. Itu lebih rumit daripada surat pribadi, formatnya atau strukturnya. Kita lihat. Oke. Untuk surat dinas, ini surat dinas adalah surat yang ditulis dari situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas dapat ditulis oleh seseorang secara pribadi itu masih bisa atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan atau organisasi yang ditujukan, kita garis bawahi, yang ditujukan kepada lembaga lain. Jadi tadi surat dinas itu bisa secara personal juga atau secara pribadi, yaitu pembuatan surat, tapi tujuannya adalah lembaga atau misalkan antar lembaga pun itu bisa. Nah, isi dalam surat dinas itu bersifat resmi. Kadang biasanya berupa pemberitahuan,
atau peringatan dan lain sebagainya. Di sini ada ciri-ciri dari surat dinas, yaitu adanya kop surat. Ini yang paling menonjol perbedaannya, yaitu adanya kop surat, kemudian adanya nomor dan lampiran, biasanya disertakan dengan perihal. Nanti kita lihat strukturnya ya. Kemudian yang ketiganya adanya salam pembuka dan penutup. Dan terakhir adanya stempel lembaga atau perusahaan atau instansi. Di sini berarti ada 4 ciri dari surat dinas. Nanti untuk kalian jika memang ingin membandingkan, kalian bandingkan. Lebih jelasnya kita lihat dari struktur antara surat pribadi dan surat dinas. Ya, kita lihat, oke? Lanjut. Nah ini, tadi sempat dikaitkan oleh Bapak ya di awal-awal. Oke, di sini, nah ini bentuk dari surat pribadi. Jadi Bapak ambil dari buku kita yang sering kita pelajari. Jayapura 12 November 2015. Salam sayang untuk Bunda. Bunda, Edo merindukan Bunda. Sudah seminggu, Edo di Bandung untuk mengikuti Jambore UKS. Di sini Edo tinggal di asrama bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Edo senang belajar dan berteman dengan mereka. Bapak dan Ibu instruktur sangat ramah dan baik. Edo mendapatkan banyak ilmu dari mereka. Meskipun Edo bahagia di sini, Edo tetap merindukan Bunda. Rindu masakan Bunda juga, apalagi ada kabar pelatihan UKS diperpanjang hingga 3 hari. Tetapi Bunda tidak usah khawatir, Edo akan baik-baik saja di sini. Terima kasih sudah mengizinkan Edo mengikuti pelatihan ini. Edo akan segera pulang. Buah hati Bunda, Edo. Nah, ini berupa isi terkait dengan rasa rindu anaknya ya terhadap ibunya yang memang anaknya itu ada kegiatan Jambore UKS di sekolahnya. Oke, di sini struktur surat pribadi jelas di sini di awal itu ada alamat dan tanggal. Alamat dan tanggal di sini adalah alamat pengirim dan tanggal waktu ditulis surat tersebut. Kemudian untuk di sini juga, di sini ada pembuka, bisa berupa salam sayang untuk Bunda atau assalamualaikum atau salam hormat, boleh. Kemudian di sini, nah ini isi ya, kalian boleh menuliskan atau mencurahkan sesuatu. Dan terakhir di sini penutup, bisa buat memperkenalkan diri ya, buah hati Bunda atau hormat saya boleh, atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh sekali. Dan terakhir ini tertulis nama pengirim, bisa disertakan tanda tangan juga jika diperlukan, tapi ini fleksibel ya, tidak wajib seperti itu ya. Itu adalah struktur surat pribadi, adanya alamat dan tanggal, kemudian pembukaan, isi, penutup, dan terakhir nama pengirim. Simpel kan? Sangat mudah sekali untuk diingat kalau untuk dari struktur surat pribadi. Kata ada 5 poin, alamat dan tanggal, pembukaan, isi, penutup, lalu nama pengirim atau tanda tangan. Seperti itu. Oke, kita lihat langsung ke struktur surat dinas. Oke. Nah ini judulnya di bawah ya, tidak apa-apa. Oke, kita lanjut. Kalian coba lihat di sini. Bapak bacakan sekali. Di sini ada kop surat panitia lomba cepat tepat dan turnamen bola voli antar SD, MI, UPTD
SMPN 2 Dharma. Kemudian sekretariat Jalan Desa Karangsari, Kecamatan Dharma Kuningan 45562. Itu nama atau itu ada kode pos. Di sini ada nomor lampiran perihal, lalu yang terhormat Kepala SD atau MI, titik-titik ini diisi oleh nama sekolahnya atau tujuannya, se-Kecamatan Dharma, Nusa Herang, Kadu Gede di tempat. Nah, di sini untuk isinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat dalam rangka sosialisasi alma mater sekolah, SAS dan realisasi program kelas OSIS 2009, mohon maaf, kami selaku panitia akan menyelenggarakan lomba cerdas tangkas dan turnamen bola voli antar SD atau MI sederajat Kecamatan Dharma, Nusa Herang dan Kadu Gede dengan memperebutkan piala tetap. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut. Di sini ada hari, tanggal, waktu, tempat, dan mungkin catatan ya. Kemudian ada paragraf penutup di sini. Sehubungan dengan kegiatan tersebut di atas, kami mohon sekolah yang Bapak Ibu pimpin dapat mengirimkan perwakilan untuk mengikuti perlombaan tersebut dengan ketentuan lomba terlampir. Kemudian atas perhatian Bapak atau Ibu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, di sini ada tanggal, tempat dan tanggal ya dibuatnya. Nah, ini. Kemudian di sini ada nama-nama orang yang berkaitan dengan surat tersebut. Di sini biasanya disertakan dengan tanda tangan dan cap dari lembaga tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian ciri khas, kalian harus ingat bahwa untuk tanggal ini bisa ditempatkan di sini. Ada juga yang di sini. Nah, di sini. Kadang ada juga yang seperti itu. Oke, kita lihat strukturnya. Di sini untuk yang pertama itu adalah kop surat. Surat dinas itu wajib selalu ada kop surat. Kop surat itu kepala surat. Biasanya itu berisi tentang judul atau misalkan organisasinya. Lalu di sebelah kiri dan kanannya itu selalu ada simbol ya. Simbol dari lembaga tersebut. Seperti itu ya. Kemudian di bawahnya ada sekretariat atau misalkan alamat dari pengirim atau lembaga tersebut. Kemudian di sini ada nomor lampiran perihal ya. Kalian sudah lihat di sini ada nomor lampiran perihal. Kemudian ada juga alamat tujuan. Kemudian salam pembuka. Kemudian di sini isi ya. Kalian coba lihat di sini isi. Nah, isi itu yang pertama pasti diberikan paragraf pembuka. Paragraf pembuka itu adalah di sini. Ini disebut paragraf pembuka. Oke. Kemudian isinya ini. Dan terakhir ini. Ini adalah paragraf penutup. Kemudian ada salam penutup. Lalu tempat dan tanggal dibuat. Di sini fleksibel. Kadang ada yang di bawah, kadang ada juga yang di atas. Dan terakhir di sini nama dan tanda tangan pengirim. Bisa disertakan cap lembaga jika ada. Seperti itu. Nah, ini adalah struktur dari surat dinas ya. Cuman memang ada beberapa hal yang memang harus kalian ingat terkait dengan penulisan ya. Dalam penulisan surat ya, lebih jelasnya. Di sini kalian coba garis bawahi di sini.
Nah ini kalian tidak boleh meningkat dari katanya. Jadi memang masih ada singkatan ya, tapi seharusnya memang tidak boleh seperti itu. Seharusnya sekretariat titik 2 Jalan Desa Karangsari, Kecamatan, jangan saja tapi Kecamatan Dharma Kuningan 45562. Nah, alamat tidak boleh disingkat. Singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jalan diperbolehkan. Untuk kepala surat misalkan MT Haryono, atau misalkan jalan apa ya yang disingkat, ada ya seperti itu. Kemudian dalam penggunaan tanda titik pada akhir penanggalan, kemudian pemakaian singkatan, lalu penggunaan angka untuk bulan, dan penggunaan nama kota tidak diperkenankan. Jadi, ini tidak boleh disingkat atau tidak boleh pakai titik. Dan penggunaan angka, pastikan penggunaan angkanya. Jadi kalian harus menggunakan, kalau untuk bulan itu ditulis, tidak boleh pakai angka. Oke. Jadi kalau misalnya memang bulan Maret, atau misalkan nih kalian menulis tanggal 2 Maret 2009, kalian tidak boleh menggunakan tanggal 2 garis miring 3 garis miring 2019, tidak, tapi 2 Maret 2009. Nah, harusnya ditulis seperti itu. Dan tidak boleh pakai titik atau tidak boleh menggunakan titik. Lalu hindari hal tidak perlu menggunakan titik ya. Nah, contohnya saja di lampiran, perihal. Nah, ini sering ada yang memang pakai atau menggunakan titik, itu tidak boleh sebenarnya. Nah, terus untuk penggunaan lampiran sendiri, ini tidak boleh menggunakan angka seharusnya, tapi menggunakan huruf. Misalkan 1, tidak boleh menggunakan angka 1, tapi SATU1 ditulis, 1 berkas. Seperti itu. Kemudian perihal juga, perihal boleh menggunakan perihal, katanya boleh menggunakan hal. Pastikan di sini tidak boleh huruf besar, tapi sesuai dengan ejaannya yang EYD yang disempurnakan. Menggunakan huruf besar di awal kata, kemudian huruf kecil selanjutnya, seperti itu. Oke. Kemudian yang tadi ya, satu berkas, jika memang satu berkas, tulislah 1 berkas untuk di lampiran ini. Tidak boleh diperkenankan menggunakan angka. Lalu untuk sapaan, biasanya ini ada betul. Nah, ini di sini. Nah, di sini selalu kita selalu salah ya. YTH yang terhormat, karena itu tulisannya. Nah, untuk sapaan Bapak, Ibu, atau Saudara di depan nama jabatan dan gelar tidak diperlukan. Sapaan hanya dipergunakan untuk mengiringi nama orang yang tidak diawali dengan gelar. Contohnya saja, biasanya ada yang menulis yang terhormat Bapak, Ibu, misalkan Dokter Tono, misalkan, atau Dokter Imam Cici Mutakin M.Hum. Jalan ditulis dengan JL ya, bukan jalan, tapi disingkat jadi JL, B Sempor 1 Malang, misalkan seperti itu. Nah, itu salah sebenarnya. Seharusnya yang terhormat Imam Cici Mutakin M.Hum, atau misalkan
pada intinya kita tidak boleh menulis nama bapak atau ibu kepada orang yang memang memiliki gelar di awal, misalkan dokter atau direktur. Nah, itu tidak boleh. Kemudian untuk nama jalan, jangan lupa itu tidak boleh disingkat kecuali jalan tadi ya, tadi, kecuali diperbolehkan untuk kepala surat, itu boleh. Kita lanjut. Kemudian isi surat, pastikan untuk penggunaan tanda koma titiknya itu disesuaikan seperti itu ya. Kemudian untuk penutup, penulisan nama jabatan, penanda tangan surat seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Ya ini tadi sudah ya. Di sini menggunakan huruf kapital. Sekretaris itu huruf kapital di awal, kemudian yang lainnya kecil. Kemudian untuk nama juga lebih seharusnya itu menggunakan, ini salah, masih salah nih. Seharusnya tetap sama seperti ini. Jadi tidak boleh huruf kapital semua, melainkan harus tetap Yudi itu Y huruf kapitalnya di awal, sisanya akhir, dan W Wahyudi itu W-nya huruf besar atau huruf kapital, sisanya huruf kecil. Seperti itu. Memang masih ada kesalahan-kesalahan. Nanti kalian coba buat di rumah ya. Seperti apa sih surat dinas yang benar dan sesuai itu. Oke. Kemudian mungkin itu saja. Karena memang inti-inti dari yang harus kalian ketahui hanya 3, pengertian suratnya itu seperti apa, kemudian ciri-cirinya bagaimana, bentuknya seperti apa, dan terakhir strukturnya yang membangun itu surat itu seperti apa. Karena memang untuk surat dinas dan surat pribadi itu berbeda. Kalau kan ada beberapa untuk terkait dengan isi pasti sama strukturnya ya, ada salam pembuka, isi, dan salam penutup seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Bapak bisa bermanfaat untuk kalian sendiri, dan tetap jaga semangat belajarnya. Dan jangan lupa di rumah aja, jangan kemana-mana. Karena memang untuk saat ini ternyata Indonesia masih dalam proses pertambahan. Bertambahnya orang-orang yang memang terkena terkena virus COVID ini atau virus corona ini. Jadi tetap di rumah, Bapak sarankan. Dan kalau ada pertanyaan boleh tanyakan kepada orang tua atau boleh diskusikan di grup ya dengan wali kelas dan guru yang ada pada saat itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.